Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun panjenengan berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungannya Allah dan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillah sobat Winnerku, hari ini kita berjumpa lagi di channel kesayangan kita bersama Chef Ganzo. Semua berkat rahmatnya Allah. Alhamdulillah seperti biasa saya akan bawakan testimoni. Kali ini dari sahabat kita yang temanya masih seputar dengan amanah hutang riba ya. Hutangnya cukup gede. Hutangnya cukup gede. Tadinya sebetulnya nggak terlalu gede amat karena berbunga sampai ratusan juta rupiah hingga beliau merasa udah nggak sanggup lagi dengan jeratan hutang riba. Mbak Siti Maisyarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi Wiwin yang dimuliakan Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah tabarakallah. Umi izinkan saya menyampaikan pengalaman saya bisa keluar dari lilitan hutang riba di rentenir 220 juta rupiah. Awalnya hutang saya ini tidak sampai 100 juta Umi, 90 juta rupiah. Nauzubillah min dzaliknya, bayangin hutang 90 juta sampai menjadi 220. Berapa kali lipat tuh? 2 kali lipat lebih ya. Namun karena berbunga setiap kali saya tidak bisa bayar sehingga jadi 220 juta rupiah. Rasa terpuruk, sedih, putus asa, hampir mengakhiri hidup. Tapi alhamdulillah saya dipertemukan channel Umi di akhir tahun lalu. Membuka mata batin saya melalui video Umi yang judulnya Membuka Mata Batin Pelaku Riba. Di situ tersadar selama ini saya jadi pelaku dosa besar. Pelan-pelan saya perbaiki semua. Saya awali dari diri saya sendiri karena awalnya suami ogah-ogahan saya ajak sholat taubat. Awal tahun saya masih bolong-bolong Umi, tapi ancaman rentenir makin parah. Setiap datang ke rumah selalu memaki dan teriak-teriak. Membuat anak saya ketakutan. Pertengahan Februari 17, saya bertekad mau total hijrah dari riba. Saya mulai cari cara semua barang yang pernah saya beli dari hasil uang riba, saya buang barang-barang tersebut ya. Baik, beliau hijrah ribanya tuh total gitu ya. Tapi saya sadar itu barang-barang selama masih saya pakai, memang barang-barang itu tidaklah terlalu berharga. Tapi saya sadar, itu barang-barang selama masih saya pakai akan menjadi penghalang doa saya terkabul. Tanggal 17 itu saya mulai lagi sholat taubat. Saya bertekad akan riyadhah sholat taubat. Wirid Umi, hasbunallah wa ni'mal wakil 1000 kali. Selesai tahajud dan sedekah subuh selama 40 hari. Berarti nggak main-main ya. Jadi beliau zikir hasbunallah wa ni'mal wakil nggak 100 kali tapi 1000 kali selepas sholat tahajud sampai bertemu dengan subuh sepertinya ini ya. Tapi baru hari ke-10 saya haid Umi. Jadi untuk sholat taubatnya saya lanjut setelah haid. Tapi untuk yang amalan lainnya saya lanjut Umi. Alhamdulillah awal April riyadhah saya selesai Umi. Tapi qadarullah Allah belum bukakan jalan. Saya tidak putus asa Umi. Oh iya Umi, sebelum riyadhah itu saya ajak suami minta maaf ke orang tua. Kebetulan untuk mertua dua-duanya sudah meninggal Umi. Begitu selesai riyadhah saya ajak lagi suami minta maaf sama orang tua. Alhamdulillah suami manut Umi. Singkat cerita, setelah riyadhah selesai saya masih lanjut semua amalan tadi Umi. Saya masih lanjut semua amalan tadi Umi. 3 hari sebelum puasa Bapak ngajak saya ke rumah seorang kenalannya. Katanya Bapak minta saya ceritakan semua hutang-hutang saya. Dan ternyata Allah pilih orang tersebut yang menolong saya mengeluarkan saya dari hutang-hutang riba. Beliau adalah Haji Unggul Wibowo. Kami semua manggil beliau Abah Haji. Abah Haji ini dulu bosnya Bapak Umi. Lanjut ke topik riba ya Umi. Setelah dengar semua cerita saya, Abah Haji mau tolong saya Umi lunaskan semua hutang yang 220 juta. Lalu gimana bayarnya saya Umi? Kan suami kerja juga serabutan.
Masya Allah Umi, Abah Haji ini benar-benar mulia hatinya. Saya sama suami dikasih kepercayaan kelola salah satu agen LPG-nya. Nah dari situ nanti saya dapat keuntungan. Yang dari keuntungan itulah saya bisa atur biaya makan sama cicil hutang ke beliau. Nangislah saya Umi di hadapan Abah Haji, bapak dan suami. Saya dan suami langsung sungkem di hadapan Abah Haji. Kami bertiga pulang dengan perasaan lega Umi. Saya membayangkan bisa menjalankan ibadah puasa dengan tenang. 1 hari tepat sebelum puasa Umi, Abah Haji sudah transfer uangnya. Saya lunaskan semua Umi. Alhamdulillah saya dan suami sudah tidak punya hutang dimanapun kecuali hutang non riba sama Abah Haji yang bayarnya justru juga penghasilan dari Abah Haji. Masya Allah, tabarakallah. Semua ini berkat ridhonya Allah Umi. Semua ini berkat melalui bimbingan Umi. Umi yang membuat saya yakin pada Allah dari saya putus asa. Video Umi yang ini jadi salah satu motivasi terbesar saya. Saya dengarkan berulang-ulang hingga saya sadar dari dosa riba, hingga saya hijrah dari riba, hingga saya berhasil keluar dari riba. Allahu Akbar. Sekali lagi terima kasih Umi, jazakillah khairan katsiran. Wa jazakillah khairan katsiran. Masya Allah, tabarakallah. Utang beliau dari 90 juta sampai jadi berapa tadi tuh, 220 juta ya. Dikarenakan bunga berbunga. Memang iya, kalau utang di rentenir ya seperti itu konsekuensinya ya. Telat bayar, dendanya, bunganya berjalan-jalan terus gitu ya. Masya Allah. Jadi ya berapapun besarnya hutang kita, kita harus selalu mintanya dilunaskannya itu kepada Allah. Perkara nanti ada yang bantu manusia, itu hanya caranya Allah saja. Allah pilih orang tersebut, Allah pilih salah satu hambanya, salah satu makhluknya untuk menolong kita. Itu adalah cara Allah. Tapi sesungguhnya semua pertolongan itu datangnya dari Allah ya. Mau ditolong lewat jalur dipinjamin, ditolong cuma-cuma, didapatkan pekerjaan semacam kayak project, dikasih nilainya pembayaran di awal, itu semua adalah caranya Allah untuk kita. Biarkan Allah yang atur. Kita nggak perlu pikirkan kapan dibantunya, gimana nanti caranya, nggak usah kita pikirkan. Kita pasrah saja kepada Allah ya. Kita wakilkan semuanya kepada Sang Maha sebaik-baik pengatur. Jadi nggak usah memusingkan gimana caranya, kapannya gitu, nggak usah dipikirkan. Yang penting ketika panjenengan ibadah, fokus aja dengan ibadah. Ketika berdoa, yakin saja dengan doa panjenengan bahwa doa panjenengan itu pasti akan terkabul. Insya Allah pasti akan terkabul. Oke sobat Tinderku, sampai di sini dulu video testimoni kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Kalau panjenengan punya testimoni, saran, kritikan, masukan, silahkan disampaikan di kolom komentar dengan bahasa-bahasa yang baik, dengan bahasa-bahasa yang santun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.